Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita akan kembali masuk dalam hadirat Tuhan. Kita rindu hadiratnya mengalir di tengah-tengah kita untuk kita dapat menikmati kuasa-Nya. Haleluya, haleluya. Dia seperti air yang mengalir di hatiku, mengalir saat ini bagi kita. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam hadirat-Nya. Haleluya, haleluya. Amin Tuhan. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Haleluya. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Haleluya. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hati kita. Haleluya. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Dia seperti air yang mengalir. Mari kita menikmati hadirat-Nya. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Dia seperti air ada di tempat ini. Haleluya. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh. Oh Yesus, oh Yesus, haleluya, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Mari kita masuk di dalam hadirat-Nya, membawa korban pujian bagi Dia, sebab Roh-Nya, kuasa-Nya mengalir di tempat ini, mengalir di hati kita. Haleluya, haleluya. Kami mengundang hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menikmati kuasa-Mu
ada buat kami. Terima kasih buat hadirat-Mu Yesus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah kasih yang sesungguhnya bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Segala pujian dan hormat bagi Engkau, segala pujian dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mengalirlah di tempat ini Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Mari Bapak Ibu kita sama-sama bangkit berdiri. Kita menikmati hadirat-Nya mengalir di tempat ini. Berikan pujian-Mu, berikan penyembahan-Mu kepada Dia. Dia seperti air yang mengalir di tempat ini. Haleluya, haleluya. Dia seperti air yang mengalir di hatiku. Haleluya. Dia seperti air yang mengalir saat ini. Dia menjamah hati kita. Dia menjamah hatiku, juga menjamah hatimu. Dia seperti air yang mengalir. Oh Yesus, oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh-Mu. Oh Yesus, oh Yesus, ya Yesus, curahkan jamahan kasih-Mu. Oh Yesus, ya Yesus, jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Jamahlah dengan kuasa Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami merindukan hadirat-Mu. Kami menantikan Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami mau bersuka cita memuji Engkau. Karena kami percaya hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang layak kami sembah, layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hadirlah di tempat ini, kuasai ruangan ini, kuasai ruangan hati dan pikiran kami, untuk kami bersama-sama dapat menikmati pribadi-Mu, dan kami bersuka cita memuji, membesarkan nama Tuhan. Berkati umat-umat-Mu, berkati hamba-hamba-Mu yang akan melayani pagi hari ini, dan kami siap untuk memuji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita percaya bahwa selama 10 hari ini kita memperingati bahwa Roh Kudus dicurahkan. Kita rindu urapannya itu ada di atas puji-pujian kita. Mari kita naikkan pujian ini. Urapannya telah turun. Haleluya. Puji Tuhan. Kita percaya Roh Kudus sudah dicurahkan bagi kita. Amin. Urapannya
Bapak Ibu. Kita bersyukur sebab hadiratnya, urapannya itu yang senantiasa kita nantikan dan Tuhan memberikan atas kita. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Kita percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Haleluya. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah Tuhan melawat umatnya di timur, di barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Gerakan Roh Allah, gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah Tuhan melawat umatnya di timur, di barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang lagi. Gerakan, haleluya, gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah Tuhan melawat umatnya di timur, di barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekali lagi. Gerakan Roh Allah, gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah Tuhan melawat umatnya di timur, di barat, dari utara selatan. Lawatan Allah sekarang. Bapak Ibu, ketika kita rindu lawatan terjadi di tengah-tengah kita, maka biarlah seruan kita, pujian kita itu yang dapat menarik hadirat Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini, kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya, gerakan Roh Allah terjadi di sini. Amin, haleluya. Dengan sukacita naikkan pujian ini. Gerakan Roh Allah terjadi di sini. Allah Tuhan melawat umatnya di timur, di barat, dari utara selatan. Lawatan
Haleluya. Ketika roh Allah bekerja di tengah-tengah kita, tiada yang mustahil, tiada yang sukar. Roh itu bekerja di tengah-tengah orang yang percaya kepada Dia. Haleluya. Haleluya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena roh Allah turut tiada yang mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait sucinya. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata bila roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata bila roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena roh Allah turut bekerja di antara kita. Lagi katakan, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata bila roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata bila roh Allah sedang bekerja. Tiada mustahil, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena roh
naikkan pujian ini kornya satu kali lagi. Nanti dengan hormat Bapak Yakobus Darmawan maju ke depan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Tiada yang mustahil. Haleluya. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Haleluya. 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 Bapa di dalam surga, Bapa yang kami permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat pagi hari Tuhan, hati kami penuh sukacita ya Tuhan, karena kasih kemurahan-Mu tetap mengalir memenuhi setiap kehidupan kami, secara khusus kami yang ada di ruang gereja ini ya Tuhan. Karena ya kekuatan-Mu Tuhan, kasih kemurahan-Mu ya Tuhan, Engkau telah menganugerahkan peluang yang demikian indah untuk kami datang berhimpun bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan, menikmati hadirat-Mu yang maha kudus ya Bapa. Bapa di dalam surga, kami telah memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan, apa yang kami persembahkan kepada-Mu Tuhan berkenan kepada Engkau ya Bapa, sehingga melalui pertolongan dan kasih murah-Mu yang tiada pernah berubah Tuhan, Engkau menganugerahkan kami sukacita yang lebih baik lagi, sukacita yang lebih tinggi lagi, untuk dapat melawan segala kuasa-kuasa apapun juga yang merintangi langkah-langkah kami untuk memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sadar sepenuhnya hanya Engkau yang layak dipuji dimuliakan senantiasa, karena kasih-Mu sungguh luar biasa. Terima kasih Bapa di dalam surga, saat yang baik ini Tuhan, kami buka seluruh kehidupan kami untuk menerima lawat-Mu dan kuasa sabda firman-Mu ya Tuhan, yang kami butuhkan setiap waktu, setiap saat Tuhan. Mari Tuhan, berfirmanlah bagi kami semua ya Tuhan, sehingga Tuhan melalui firman-Mu yang maha kuasa itu Tuhan, kami akan menerima kekuatan baru, kami akan menerima langkah-langkah ke depan, apa yang harus kami berbuat dalam tuntunan dan penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih urapan-Mu menyertai hamba-Mu, sementara yang akan membenarkan benar-benar firman-Mu Tuhan. Engkau tolong ya Tuhan, Roh Kudus bekerja sepenuhnya Tuhan, biar melalui hamba-Mu sebentar nanti ya Tuhan, kami semua akan menerima anugerah kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, melalui apa yang telah Kau sampaikan melalui hamba-Mu sebentar nanti ya Tuhan. Kuasa Roh Kudus menguasai setiap jemaat-Mu Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu yang ada Tuhan, sehingga Tuhan sebentar kalau kami pulang dari tempat ini Tuhan, kami akan membawa satu pengharapan yang pasti, keselamatannya sesungguhnya ada dalam kehidupan kami semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan hamba-Mu, hamba-hamba-Mu yang telah memandu kami puji-puji ya Tuhan. Engkau tolong Tuhan pelayanan mereka lebih lanjut ya Tuhan. Biarlah Tuhan melalui apa yang mereka kerjakan lebih lanjut Tuhan, akan mendatangkan oh Tuhan, keselamatan bagi semua orang yang dilayani, sukacita yang dilayani ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami akan sambut sabda firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat kita kembali beribadah, bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita akan bersama-sama kembali menikmati kebenaran firman Tuhan, apabila pada minggu ini ada Bapak Ibu yang berulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan dan ada di tempat ini, dan juga Bapak Ibu yang ada di rumah, kita akan berdoa bersama-sama. Bagi Bapak Ibu yang ada di tempat ini dapat berdiri.
keajaiban-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, ini menjadi doa kami, tuntun setiap kehidupan kami, peganglah setiap kehidupan kami dengan Roh Kudus-Mu yang membawa kami kepada seluruh kebenaran-Mu, supaya kemenangan yang dari Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Secara khusus bagi keluarga GBDI El Shaddai Magelang yang minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Hari ini kami berdoa biarlah tuntunan Tuhan, Roh Allah yang hidup, Roh-Mu yang berkuasa mengajar, membimbing, mendidik, memberikan mereka kekuatan supaya jalan hidup mereka adalah jalan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Bahwa mereka mengenal kebenaran-Mu, hidup di dalam kebenaran-Mu, dan mengalami kemenangan-kemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, biarlah berkat kesehatan, kekuatan, segala yang mereka perlukan, tercukupkan, terpenuhi oleh kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur menyerahkan setiap pribadi ke dalam tangan kasih dan kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita bersama-sama bersuka cita ya, merayakan kasih Tuhan, kemenangan Tuhan, ya, karya Tuhan yang luar biasa. Selamat kita menikmati dan merayakan hari, mengingat kembali hari Pentakosta di mana ada pencurahan kuasa Roh Kudus. Ya, kita sudah melewati 50 hari. Ya, saya percaya ada 50 hari yang luar biasa yang Tuhan izinkan kita bisa berdoa bersama-sama. Dan kita terus dibentuk, dilatih ya, di dalam waktu-waktu yang sudah diberikan. Dan saya percaya setiap doa yang dinaikkan, setiap hari, setiap waktu yang kita berikan tidak akan sia-sia. Mari kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan. Hari ini saya ingin kita membaca dalam satu bagian di Injil Matius pasal 3. Injil Matius pasal 3 ayat yang ke-11. Ada satu nubuatan yang diucapkan oleh Yohanes Pembaptis. Dan itu satu hal yang sangat luar biasa, saya rindu kita membacanya bersama-sama. Injil Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Kita akan baca pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Bapak Ibu Saudara, ya, saat ini adalah ucapan yang diucapkan oleh Yohanes Pembaptis. Ada saat dia membaptiskan, kemudian dia berkata, dia membaptiskan dengan air sebagai tanda pertobatan. Kita anak-anak Tuhan harus ada hidup di dalam pertobatan. Tetapi kemudian ada satu hal yang dia sudah ucapkan. Akan datang satu, Ia yang datang kemudian daripadaku, lebih berkuasa. Aku tidak layak melepaskan kasutnya. Perhatikan apa yang dapat dia lakukan. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan api. Ada satu ungkapan yang kita perlu ingat hari ini. Ia membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Apa yang dapat kita pelajari tentang hal ini? Kita berdoa bersama-sama selama 50 hari. Kita beri waktu 10 hari ada di tempat ini. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Siapa yang kita nantikan? Untuk apa kita beri 50 hari ada di tempat ini? Untuk mengalami baptisan Roh Kudus dan api. Bersekutu, berdoa, berpuasa. Dan ini adalah satu hal yang sudah dinubuatkan. Ia membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Hari ini saya ingin kita belajar tentang apa yang dimaksud dengan api. Api adalah gambaran, simbol, lambang Roh Allah sendiri.
Api adalah lambang kuasa Allah, di mana ada kekuatan yang sangat luar biasa. 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-7 mencatat satu bagian firman Allah. Saya ingin kita melihat dan membacanya. Suratan 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-7. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas dan juga kepada kami, pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya, perhatikan, dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Api adalah gambaran betapa kuatnya roh Allah. Gambaran lambang kuasa Allah yang dinyatakan, yang diberikan kepada kita manusia. Sangat luar biasa. Allah hadir, Allah datang memberikan dirinya sendiri, memberikan kuasanya, memberikan kekuatannya di dalam kehidupan kita. Dan itu digambarkan dengan api. Sejak perjanjian lama, Allah hadir berulang kali dalam kuasanya dan dilambangkan dengan api. Saya ingin kita melihat beberapa hal, meskipun kita tidak membaca ayatnya. Tapi Bapak Ibu, saya harap dapat mengingat beberapa peristiwa dalam Alkitab. Bagaimana Allah hadir dalam rohnya, dalam kuasanya, dalam bentuk api. Satu waktu Musa melihat ada semak yang bernyala-nyala. Ada nyala api keluar dari semak belukar. Dan waktu itu ada suara berkata, lepaskan kasutmu, tempat itu kudus. Allah datang menampakkan diri kepada Musa di dalam kuasanya, di dalam rohnya, melalui api. Dia menyatakan dirinya, menguatkan Musa. Allah hadir dalam kuasanya. Bangsa Israel alami bagaimana tiang api mengawal perjalanan mereka. Kita tidak memungkinkan membaca semua ayat ini. Bapak Ibu bisa lihat itu di Keluaran 13 ayat 21 sampai 22. Bagaimana Allah menyertai mereka, kuasa Allah menyertai mereka dalam api. Sepanjang perjalanan mereka, tiang api mengawal setiap kehidupan mereka. Bahkan saat Musa menerima hukum perintah Allah di Gunung Sinai, ada api yang muncul di Gunung Sinai, sehingga seluruh bangsa Israel tidak berani mendekat. Karena kemuliaan Allah yang sangat luar biasa muncul di Gunung Sinai. Allah hadir, menyatakan kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Bukan hanya dalam perjalanan mereka. Dalam kisah Elia, ketika dia berhadapan dengan begitu banyak nabi-nabi Baal. Nabi-nabi Baal mempersembahkan korban mereka dan tidak terbakar. Tetapi ketika Elia mempersembahkannya, 1 Raja-Raja 19 ayat 38, 39 mencatat sangat jelas. Api turun dari langit membakar korban bakaran. Api dari Tuhan sendiri. Kalau Allah menuliskan sesuatu, Dia pasti menggenapinya. Kalau Dia menjanjikan sesuatu, Dia Allah yang berkata dan sanggup untuk menggenapinya. Dan Elia menjadi orang yang juga mendapatkan berkat untuk melihat kuasa Allah. Dan itu pun yang dialami oleh Elia ketika dalam kuasa Allah dia diangkat ke surga dengan kereta berapi dan kuda berapi. 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Kisah-kisah yang dicatat dalam firman Allah sangat jelas menuliskan kepada kita apa yang dijanjikan itu digenapi
Bukan hanya Elia, Elisa yang bersama-sama dengan pelayanan Elia. Satu waktu ketika dalam pengepungan, bujangnya, hambanya Gehazi takut. Dan kemudian Elisa berdoa dan mata mereka dibukakan. Ada kereta kuda berapi yang ada di sekeliling melindungi Elisa. Matanya terbuka dan dapat melihat di tengah kepungan musuh ada kereta kuda berapi yang hadir melindungi mereka. Inilah tanda kehadiran Allah yang luar biasa. 2 Tawarik 7 ayat 1 sampai 3 mencatat peristiwa yang lain. Saat Salomo di tengah-tengah bait Allah mempersembahkan korban. Korban itu kemudian ada api Tuhan turun di rumah Tuhan. 2 Tawarik 7 menuliskan sangat indah. Ketika api itu turun, tidak ada satu orang pun yang tahan. Semuanya tersungkur. Saat kuasa Allah dinyatakan, saat roh Allah hadir, saat lawatan Allah hadir, yang ada hanyalah hormat. Sungguh indah melihat apa yang dicatat di dalam firman Allah. Ia yang berjanji untuk hadir dalam rohnya. Dia sudah buktikan dalam kisah-kisah perjanjian lama. Hingga tiba saat Yohanes Pembaptis kemudian mengatakan apa yang tadi kita baca di depan. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang datang kemudian dari aku, ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dan apa yang diucapkan oleh Yohanes itu dibuktikan. Dan kita baca bersama Kisah Para Rasul 2. Mari kita lihat. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Saya bacakan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Yohanes Pembaptis pada saat hari Pentakosta, orang-orang percaya, murid-murid berkumpul di satu ruangan. Mereka berkumpul bukan untuk satu tujuan yang lain. Sudah 10 hari mereka berikan waktu. Dan hari yang ke-10 saat mereka berkumpul, ayat 3 berkata, tampaklah lidah-lidah api di atas mereka. Dan mereka penuh dengan kuasa Roh Kudus. Betapa indah Allah menggenapi setiap janji firman-Nya. Dalam doa saya berkata, Tuhan, saya rindu peristiwa ini. Api-Mu ada di tempat ini. Saya percaya kuasa-Mu. Roh-Mu tidak berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Api yang datang kepada Musa, datang kepada bangsa Israel, datang kepada Elia, Elisa, Salomo, kepada murid-murid. Dia juga datang bagi kita hari ini, di tempat ini, di waktu ini. Karena itu janji yang sama bagi kita.
Ia membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari taruh di dalam hati kita. Hati yang terus terbuka kepada Dia. Tadi pemimpin pujian berkata, mengajak kita. Ketika ada hadirat Allah, bahwa hatimu terbuka, menyembah, menghormati Dia. Hari ini saya akan mengajak kita melihat apa yang api ini dapat kerjakan. Kita berdoa, kita percaya Allah mengurapi kita dengan Roh Kudus, dengan api. Tapi mari lihat, Roh Kudus bukan hanya tentang kita dipenuhi oleh Roh Allah dan ada tanda kita berbahasa dengan bahasa-bahasa yang baru. Itu tanda yang luar biasa, itu tanda yang perlu kita alami, itu tanda yang perlu kita minta dalam kehidupan kita. Tapi saya ingin kita pun melihat apa yang api itu dapat lakukan dalam kehidupan kita. Apa yang Roh Kudus dapat kerjakan dalam hidup kita. Waktu Dia penuhi kita, waktu Dia mengajar kita, waktu Dia memimpin kita. Apa yang dapat kita lakukan? Mari kita lihat Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Setelah murid-murid dipenuhkan dengan Roh Kudus, kemudian mereka melihat, mengalami ada nyala api di atas kepala mereka. Beberapa waktu kemudian Petrus berkhotbah dan dia sampaikan firman Allah ini. Ayat 17, Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Apa yang kita dapat pelajari? Yang pertama, api itu menerangi. Dan Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sudah memberikan kita satu gambaran bagaimana ada firman Allah yang disampaikan, yang sudah diucapkan oleh Nabi Yoel. Dan itu dikutip kembali oleh Petrus dalam khotbahnya. Pada hari-hari terakhir, dan inilah saatnya kita ada di hari-hari terakhir. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Ada api yang akan dicurahkan. Perhatikan, dicurahkan itu memenuhi semuanya. Tergantung kita mau menerimanya atau tidak. Itu sudah diberikan. Dan firman Allah berkata, anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan. Waktu ada api yang turun, api itu ketika dia menyala, kegelapan sirna. Apa yang kita dapat pelajari? Saat kita terima Roh Kudus, Roh Kudus itu yang akan memberikan kita, membuka penglihatan kita, menerangi kita, sehingga kita dapat melihat hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Murid-murid sebelum kematian dan kebangkitan Yesus, mereka tertarik pada hal-hal yang duniawi. Benar mereka ikut bersama dengan Tuhan, benar mereka berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi pandangan mereka masih kepada hal-hal duniawi. Itu sebabnya mereka bertengkar tentang siapa yang terbesar di antara mereka. Tapi lihat, waktu api itu, Roh Allah memenuhi mereka. Mereka dapat diterangi. Mata mereka bukan hanya melihat hal-hal duniawi, tapi mereka dapat melihat perkara-perkara rohani yang luar biasa. Murid-murid berubah
Kenapa? Cara pandang mereka. Mata mereka bukan hanya melihat hal duniawi, bukan hanya melihat hal-hal yang di jasmani, tapi dapat disingkapkan untuk mengerti, melihat kebenaran-kebenaran firman Allah. Itu sebabnya dalam beberapa hari di dalam doa kita melihat pelayanan-pelayanan Roh Kudus. Saya ingin mengulang salah satunya. Yohanes 14 ayat 26. Injil Yohanes 14 ayat 26. Saya akan bacakan Injil Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu, kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, Roh Kudus yang akan mengajar kita menyingkapkan kebenaran firman Tuhan. Mungkin ada kalanya kita baca firman, kita tidak memahaminya, tidak mengertinya. Tapi kalau engkau izinkan Roh Kudus memenuhi hidupmu, Dia akan bagaikan api yang menerangi. Dia singkapkan kebenaran-kebenaran firman Allah sehingga kita mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan. Ada perkara-perkara rohani yang kita baca dalam firman Allah akan menjadi jelas, disingkapkan. Itu sebabnya pentingnya kita penuh dengan Roh Kudus. Sehingga mata kita bukan hanya melihat apa yang ada dalam dunia ini. Kita punya mata jasmani yang bisa lihat keadaan, bisa memikirkan sesuatu dari apa yang kita lihat secara jasmani. Tapi kalau ada api Roh Kudus, Dia menerangi mata rohani kita. Sehingga kita bisa melihat kebenaran Allah. Melihat hal-hal yang kekal. Itu sebabnya api itu berfungsi untuk menerangi kita. 2 Korintus 4. Mari kita lihat bersama 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-18. 2 Korintus 4 ayat yang ke-18 saya akan bacakan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Bapak, Ibu, Saudara, yang kita lihat hari ini, itu sesuatu yang sementara. Yang kita lihat di dunia ini, sesuatu yang sementara. Bukan berarti tidak boleh kita kerjakan. Kerjakan sebaik-baiknya. Tapi jangan sampai engkau lupa melihat sesuatu yang kekal. Jangan hanya mengarahkan untuk sesuatu yang sementara. Kita perlu diterangi untuk melihat sesuatu yang kekal. Dan kalau ingin lihat sesuatu yang kekal, perlu api Roh Kudus yang sanggup menerangi kita. Dia akan mengajar kita. Dia akan mengingatkan kita. Sebab itu, kalau engkau bertemu dengan firman Allah, berdoa, Roh Kudus, ajari saya. Kalau Bapak Ibu baca firman Allah, menemukan sesuatu, minta Roh Kudus mengajar, mengingatkan engkau. Sebagai anak-anak Tuhan, saya sarankan Bapak Ibu, kalau baca firman Allah, juga saling berbagi dengan anggota keluargamu, dengan teman-temanmu, bicarakan firman Allah itu. Dan engkau akan lihat bagaimana firman itu menerangi setiap pribadi. Kita bisa mendapatkan sesuatu dari apa yang firman Allah ingin kita lakukan. Betapa indah. Ia membaptis engkau dengan Roh Kudus dan dengan api. Bukankah banyak hari-hari ini yang kita tidak dapat lihat lagi? Seolah-olah gelap. Jalan-jalan gelap, usaha saya gelap, masalah saya seolah gelap. Kalau engkau tidak bisa melihat jalan keluar dari masalahmu, datang kepada Dia.
apinya sanggup menerangi. Waktu engkau diberi Roh Kudus, ada hal-hal yang Tuhan singkapkan. Ada pengalaman-pengalaman orang-orang yang berdoa, Tuhan, aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku minta Engkau yang menyingkapkan. Dan Allah lakukan itu. Hari ini apa yang menjadi pergumulan? Kalau itu membuat kegelapan, minta Dia, api Roh Kudus sanggup menerangi. Yang kedua, api itu memurnikan. Ini menjadi tema kita selama kita berdoa. 50 hari disucikan, dimurnikan, dan diuji. Api itu memisahkan kotoran. Bapak Ibu yang bekerja dan mengerti bagaimana proses api itu memurnikan. Emas, memurnikan barang-barang. Mari kita akan membaca Maliaki 3, ayat 2-3. Maliaki pasal 3 ayat 2 dan 3. Maliaki 3 ayat 2-3. Siapakah yang dapat tahan akan hari kedatangannya? Dan siapakah yang dapat berdiri apabila ia menampakkan diri? Sebab ia seperti api tukang pemurni logam dan seperti sabun tukang penatung. Ia akan duduk seperti orang yang memurnikan dan mentahirkan perak. Dan ia mentahirkan orang Lewi, menyucikan mereka seperti emas dan seperti perak, supaya mereka menjadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar kepada Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, Maliaki 3 menuliskan, Ia yang akan memurnikan. Ibrani 12 ayat 29 saya tidak akan baca, menuliskan, Ia api yang menghanguskan. Kalau Roh Kudus ada, Roh Kudus itu memisahkan orang percaya dengan kotoran dosa. Kalau kita berkata, Tuhan, aku mau dipenuhi Roh Kudus, Rohnya akan menolong kita, memisahkan kita dari kotoran dosa. Rohnya bagaikan api yang akan menghanguskan, membakar habis hal-hal yang tidak berkenan di dalam hidup kita. Karena itu tidak mungkin seorang berkata aku penuh dengan roh, tapi masih bermain-main dengan dosa. Karena penuh Roh Kudus tidak suka melakukan kejahatan. Penuh Roh Kudus dengan kekuatan dari Allah Roh Kudus meninggalkan kebiasaan buruk. Dulu suka cemar, sekarang suka hal yang benar. Dulu mungkin hidup dalam kebohongan, sekarang hidup dalam kejujuran. Dulu mungkin hidup dalam kata-kata yang kasar, kata-kata yang mematikan. Sekarang dengan kata-kata yang lembut, kata-kata yang menghidupkan. Fungsi Roh Kudus. Api itu akan memurnikan kita. Karena firman Allah berkata, siapa yang akan tahan kalau itu tiba hari kedatangannya? Dia sungguh sedang memurnikan kita. Seperti memurnikan emas dan perak. Supaya kita jadi orang-orang yang mempersembahkan korban yang benar di hadapan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, waktu-waktu ini bukan waktu-waktu yang kita bisa bermain-main. Allah tegas memberikan perintahnya. Kalau engkau mau diizinkan Roh Allah bekerja di dalammu,
Sekali lagi bukan hanya tentang engkau dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, engkau bisa berbahasa lidah. Itu anugerah yang luar biasa. Tapi izinkan itu bukan hanya mempengaruhimu, membuatmu dapat berbahasa dengan bahasa-bahasa yang baru. Itu satu tanda. Tapi tanda berikutnya, izinkan dia memurnikan kita. Membakar, menghanguskan hal-hal yang tidak berkenan kepada dia. 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7 memberikan kita satu catatan firman Allah. Mari kita baca. Suratan 1 Petrus pasal yang pertama ayat 6 dan 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak, Ibu, Saudara, iman kita diuji kemurniannya dengan api. Api itu membersihkan. Waktu kita tinggalkan kebiasaan lama, kesenangan kita. Dosa menimbulkan kesenangan, kenikmatan. Dan waktu harus melepaskan dosa, itu tidak mudah. Menimbulkan duka cita. Tapi firman Allah berkata, lepaskan itu. Imanmu akan diuji. Ketika engkau lepaskan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, api itu akan memurnikan engkau. Izinkan Roh Kudus memurnikan kita. Berikutnya, api itu sesuai dengan sifatnya, memanaskan, membakar, menghangatkan. Karena api itu menghasilkan panas. Dan dia akan melakukan fungsinya. Apa yang dingin hari-hari ini? Kasihmu? Semangatmu? Sukacitamu? Waktu ada api, Roh Kudus kita izinkan. Engkau terima, membuka hatimu. Izinkan Roh Kudus yang menguasai. Dia akan menghangatkan. Lukas 24 ayat 32 mencatat satu peristiwa ketika setelah kematian Yesus, murid-murid dalam kesedihan yang mendalam. Tapi saat mereka terima Tuhan di dalam hidup mereka, sesuatu terjadi. Lukas 24 ayat 32 saya bacakan. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lihat, kehadiran Allah itu dilambangkan dengan api. Dan waktu ia hadir, ia yang sanggup menghangatkan, memanaskan, membakar, membuat sesuatu yang dingin, sesuatu yang mati kembali hidup, kembali berkobar-kobar. Itu sebabnya Paulus juga menuliskan dalam Roma 12 ayat 11. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu, di tengah segala sesuatu yang hari-hari ini sulit, hari-hari ini tidak mudah, kita perlu api membaptis kita. Di tengah semua hal yang dingin, api itu akan memanaskan kita kembali. Yang terakhir, api itu menyebar. Api yang membakar dapat menyebar sangat cepat. Kisah 2 ayat 41 sampai 47. Kisah para Rasul 2 ayat 41 cukup panjang. Saya berharap kita memperhatikan.
Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 saya akan bacakan. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sungguh indah melihat hal ini. Murid-murid yang dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus. Mereka dapat api di dalam hidup mereka. Dibaptiskan dengan api di dalam hidup mereka. Dan lihat api itu menerangi mereka, memurnikan mereka, membakar mereka kembali. Tapi tidak cukup. Itu bukan hanya untuk diri mereka sendiri. Api itu menyebar. Tadi malam kita belajar bagaimana firman Allah, roh Allah itu juga menghasilkan persekutuan. Yang tadi kita baca pertama, mereka berdoa ada lidah-lidah api 120 orang. Tapi di pasal 2 ayat 41, dengan cepat api itu menyebar 3.000 orang. Jadi percaya. Apa yang sebenarnya terjadi? Orang-orang yang dipenuhi dengan api. Matanya dibukakan untuk melihat hal-hal yang luar biasa. Hidupnya dimurnikan untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah. Kobaran api itu membuat mereka bersemangat kembali. Waktu ada Roh Kudus di dalam hidup kita, kita tidak akan tahan menyimpannya untuk diri kita sendiri. Kita tidak akan tahan untuk tidak menyaksikan karya Allah kepada orang-orang di sekitar kita. Karena itu, lihat bagaimana mereka bersukacita, bersekutu. Mereka disukai semua orang. Hidup mereka berbagi. Hidup mereka bukan lagi untuk diri mereka sendiri. Kasih mereka tidak dingin hanya untuk dirinya sendiri. Tapi mereka mengizinkan api itu membakar dan terus menyebar sehingga banyak orang dapat dipercaya. Menjadi percaya kepada Tuhan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus tidak dapat sembunyikan pengalamannya dengan Tuhan. Bapak Ibu, ini yang saya rindukan. Setiap kita dibaptis dengan Roh Kudus, dengan api. Izinkan Dia yang membuka penglihatan kita, memurnikan kita, membakar kita, menghangatkan kita. Sehingga setiap kita yang ada di tempat ini, waktu engkau keluar, engkau ceritakan kasih Tuhan. Dan kita berdoa, kebangunan rohani itu terjadi ketika anak-anak Tuhan dipenuhi oleh api Roh Kudus. Dan membagikan api itu. Kita tidak tahan untuk saksikan itu kepada orang lain. Hari ini, kiranya apa yang sudah diucapkan oleh Yohanes, itu sudah digenapi, diterima oleh murid-murid. Tapi firman Allah berkata, itu tidak berhenti. Roh itu terus ada, bahkan sampai hari ini. Ia membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Karena itu hari ini kita bersukacita, rayakan kemenangan, rayakan sukacita. Roh Kudus
Beri hatimu dengan penuh ucapan syukur. Beri hatimu untuk menyembah Tuhan. Karena ketika Roh Allah itu ada di hidup kita, Roh Allah itu yang hidup, sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa. Dia membebaskan kita, dia memurnikan kita, dia menjadikan hidup kita baru. Terima Roh Kudus, izinkan itu menyala. Jangan padamkan roh. Jangan padamkan roh. Kita tidak punya waktu baca, tapi Bapak Ibu baca 1 Tesalonika pasal 5. Ada ayat yang cukup panjang. Sebelum tiba pada 1 Tesalonika 5 ayat 1 ayat 19. Jangan padamkan roh. Ada catatan yang sangat panjang. Hiduplah di dalam kebenaran Allah. Karena ketika kita ada di rumah Tuhan, kita berdoa. Bahkan engkau beri waktumu 50 hari untuk berdoa. Tapi tetap hidup di dalam dosa. Tidak mau berubah. Tetap hidup di dalam kepahitan. Itu sama engkau sedang memadamkan roh. Tapi hari ini, jadilah anak-anak Tuhan yang mengizinkan apinya menyala dalam hidup kita. Pilihan ada pada kita. Tapi saya percaya, anak-anak Tuhan, kita di tempat ini, keluarga GPDI LCD Magelang, kita akan punya tekad yang sama. Aku tidak akan padamkan roh itu. Izinkan roh itu terus menyala. Doa kita 50 hari selesai pada hari ini. Tapi saya memastikan bukan berarti menjadi yang terakhir. Kita akan punya waktu-waktu bersama-sama. Sementara ini Bapak Ibu berdoalah di rumah, beri waktumu, jangan padamkan roh. Kita akan mengatur waktu-waktu kembali di mana kita ada di tempat ini. Terus mengizinkan api itu menyala. Menerangi kita, memurnikan kita, memanaskan hidup kita. Sehingga api itu menyebar. Dan kemuliaan Allah sungguh dapat nyata. Amin. Mari bersama-sama kita akan bersyukur di dalam perayaan hari ini. Izinkan roh Allah yang hidup memenuhimu. Di bagian mana engkau ingin dia bekerja? Ada hal-hal yang masih engkau sembunyikan? Minta Roh Kudus memenuhi hidupmu untuk memurnikan engkau. Mungkin ada bagian-bagian hidupmu yang dingin. Roh itu sanggup menghangatkan kembali. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari datang dengan penuh ucapan syukur. Roh Allah yang hidup penuhiku. Tuhan tahu kerinduanmu. Tuhan tahu
Jadikan hidupku Allah-Mu dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Jadikan lagu ini doamu. Roh Allah yang hidup, Tuhan, dengarlah kerinduan umat-umat-Mu. Tuhan, sama seperti Engkau hadir di kamar loteng, hadir di tempat ini, Tuhan. Haleluya. Roh Allah yang hidup, Roh Allah, haleluya, haleluya. Ini doa kami, dengarlah permohonan kami umat-umat-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allah-Mu dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan, haleluya, haleluya, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku dipenuhi urapan baru, haleluya, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sekali lagi, membebaskan, membebaskan hidup yang terbelenggu, haleluya, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allah-Mu dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya, Roh Allah yang hidup, haleluya. Roh Allah. Sementara kita menyanyikan pujian ini, saya minta hamba-hamba Tuhan berdiri di setiap lorong yang Anda bisa berdiri. Turunlah urapan ke atas. Kita tidak akan berdoa untuk satu persatu, tapi Anda akan berdoa untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhi. Minta dengan penuh ucapan syukur, minta dengan penuh kesungguhan. Haleluya, haleluya. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang Tuhan, kami izinkan api dari Engkau memurnikan kami. Haleluya. Api dari Engkau menghangatkan kami kembali.
Haleluya, 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 haleluya. Iya sih karena masih. Haleluya, 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 haleluya. Ya makasih, ya makasih Tuhan. Ya masih karena masih. Ya masih, oh Tuhan, Tuhan, Engkau mulia Tuhan. Kami menghormati Engkau Tuhan. Ya makasih karena kasihani gereja-Mu Tuhan. Ya makasih, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, makasih. Kami izinkan api Roh Kudus menjamah setiap kami Tuhan. Terangi hidup kami Roh Kudus. Murnikan hidup kami Roh Kudus. Hangatkan kami kembali. Ya makasih. Ya makasih. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, dikasihkan dalam kasihkan dalam. Haleluya. Jangan padamkan roh. Jangan padamkan roh. Terima kasih Tuhan. Ya aku singkan ya nama aku ya nama singkan. Ya nama kasihkan nama singkan. Ya nama kali nama singkan nama singkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bekerjalah Roh Kudus di dalam hidup kami. Ya nama singkan nama singkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau layak terima segala kemuliaan. Mari beri pujian-Mu kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Dia layak terima segala ucapan syukur. Terima kasih. Terima kasih untuk Roh-Mu yang menerangi, memurnikan dan menguatkan kami. Haleluya. Segala hormat, segala kuasa, segala kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami mengasihi-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Berkati keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Api-Mu menyala bagi kami. Api-Mu memurnikan kami Tuhan. Api-Mu menerangi kami Tuhan. Kami izinkan api-Mu bekerja Tuhan. Bakar kami Tuhan. Hangatkan kami Tuhan. Kami mau bangkit. Kami mau lihat kebangunan rohani di tempat ini Tuhan. Bekerjalah Bapa, bekerjalah Tuhan. Jamah setiap umat. Biar kemuliaan-Mu nyata. Engkau ditinggikan, Engkau dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Berkati anak-anak, berkati pemuda remaja. Firman-Mu berkata mereka akan mendapatkan 2 kali ganda. Kami nantikan itu Tuhan. Kami mau terima dengan iman Tuhan. Roh-Mu bekerja bagi kami. Terima kasih. Berkati gereja-Mu. Kami jadi alat bagi kemuliaan-Mu. Dari tempat ini nama-Mu ditinggikan. Nama-Mu dimuliakan. Banyak orang datang kepadamu.
pujian hanya bagi Engkau. Terima kasih, terima kasih. Segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur untuk kasih Tuhan dalam hidup. Tuhan, beri Dia penghormatan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan bagi Engkau. Segala keagungan hanya bagi Engkau. Hanya bagi Tuhan, hanya bagi Tuhan, hanya bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai kemenangan, sorak-sorai sukacita. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih hanya bagi Engkau kemuliaan, kejayaan, hormat dan kuasa selama-lamanya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hanya bagi Engkau hormat, kejayaan, kemuliaan. Biar itu keluar dari setiap hidup kami. Hidup yang dipenuhi, dibaptis oleh Roh Kudus, dan api-Mu ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami tahu kami tidak hanya merayakan, tapi kami mengalaminya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami terima dengan iman Roh Kudus-Mu di dalam hidup kami. Berkaryalah Roh Kudus, bekerjalah, ubahkan kami, pakai kami jadi berkat bagi kemuliaan-Mu. Berkati seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang, dalam pribadi, di keluarga, di tempat mereka bekerja. Mereka bawa api-Mu ya Tuhan, jadi berkat dimanapun mereka berada. Hidup mereka diubahkan, hidup mereka jadi berkat, membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih untuk hari ke-50 kami dapat bersukacita. Terima kasih untuk waktu kami dapat berdoa mencari Engkau. Kami tahu setiap doa yang dinaikkan tidak sia-sia, karena Engkau mendengar dan menjawabnya. Terima kasih Tuhan. Berkati untuk waktu-waktu ke depan supaya kami dapat terus ada di dalam hadirat-Mu.
Berkati setiap kami yang ada di rumah, kami terus dibangun untuk bersuka cita mencari hadirat-Mu. Terima kasih Bapa untuk ibadah yang kami dapat lakukan hari ini. Berkati seluruh umat-Mu yang telah hadir. Berkati dengan sukacita yang dari Engkau sendiri, yang tidak sama dengan apa yang dari dunia ini. Tapi kami dapat menemukan sukacita dari Roh Kudus, Roh Allah sendiri, kuasa-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, memberkati semua pelayan-pelayan yang sudah melayani sepanjang ibadah hari ini. Biarlah sukacita dari Engkau memenuhi setiap kami. Kami akan tinggalkan tempat ini, tapi kami percaya Roh-Mu terus ada di dalam kami, memimpin, menggerakkan, menghidupkan kami, terus membawa kami dari kemenangan sampai kepada kemenangan. Terima kasih Bapa, berikanlah berkat-Mu kepada seluruh umat-umat-Mu. Terima kasih, mari kita terima berkat Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita pulang membawa berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari anak-Nya, dalam persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus ada menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Setiap kita yang percaya, mari katakan bersama, amin.